Shalom semuanya. Santapan Rohani mempersembahkan 5 cara terbaik dalam Alkitab untuk membedakan suara Roh Kudus dan suara setan dalam pemikiran kita. Pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya manusia diciptakan dan dianugerahi oleh Tuhan dengan pikiran dan hati nurani, agar manusia bisa berkuasa atas segala makhluk lainnya. Selanjutnya, dalam Kejadian 3, Alkitab mencatat bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Untuk pertama kalinya, bermula pada saat Hawa lebih mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan. Waktu itu Tuhan berbicara dan memberikan perintah kepada manusia pertama. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Akan tetapi ada setan berbentuk ular yang berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terjadilah pergumulan di dalam pikiran Hawa. Ada 2 suara yang harus dipilih oleh Hawa untuk dipercaya. Apakah Hawa akan memilih untuk mendengarkan serta mentaati suara Tuhan, atau malah terjerumus kepada tipu daya suara setan? Sayangnya kita tahu bahwa akhirnya Hawa lebih memilih dan mendengarkan suara setan, sehingga mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan segala akibatnya, kemudian pada kehidupan kita sekarang, situasi harus memilih. Ini terjadi lagi. Alkitab mencatat dalam Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan kata lain, sebagai umat Kristen, kita pasti akan selalu menerima gangguan-gangguan setan, yang mana suara setan akan selalu muncul di dalam pemikiran kita. Setan adalah penentang Allah, menggoda manusia, penuduh serta pendakwa umat Kristen, seperti yang kita saksikan dalam kisah Hawa. Setan bertujuan ingin membawa kita kepada kehancuran. Setan itu juga penuh dengan tipu daya. Bahkan saking liciknya, setan mampu mengelabui kita, sehingga kita seringkali tidak menyadari bahwa setan sedang bersuara dalam pemikiran kita, yang akan membuat kita sering mengalami kebingungan, membuat kondisi pikiran kita terganggu, dan lain-lain. Akan tetapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yang Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Lewat ayat ini, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, yaitu melalui Roh Kudus yang adalah Tuhan. Ketika kita menerima Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, kita akan terus diajar dan dibimbing. Dibimbing oleh Roh Kudus lewat suara-suara di dalam pemikiran kita, yang jika kita dengarkan dan mentaatinya, akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang berkemenangan.
sebagai anak Tuhan yang sejati, yang dewasa rohaninya dalam dunia ini. Jadi peperangan rohani terbesar mungkin akan terjadi dalam pemikiran kita. Di satu sisi ada suara Roh Kudus yang harus kita dengar dan taati, dan di satu sisi ada suara setan yang harus kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah kita mengenali perbedaan suara Roh Kudus dan suara setan? Berikut adalah 5 cara di dalam Alkitab yang dapat kita pahami untuk mengetahui perbedaan suara Roh Kudus dan suara setan yang bersuara dalam pemikiran kita. Yang pertama, kita harus mengenal karakter Tuhan beserta jalannya. Dalam Yohanes 10 ayat 27, Tuhan berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Langkah pertama untuk mengetahui perbedaan suara Roh Kudus dan suara setan adalah dengan mempelajari karakter Tuhan lewat Alkitab, dengan rutin membaca Alkitab kita. Lama-kelamaan akan mengenal karakter Tuhan beserta jalannya. Bahkan lewat Alkitab pun dapat mengenal karakter setan. Juga ketika kita sudah memahami bagaimana karakter Tuhan dan karakter setan, kita akan mampu mengenali suara-suara yang muncul dari pikiran kita. Apakah itu suara Roh Kudus yang sedang berbicara atau iblis yang sedang bersuara? Dari situ kita harus memilih untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan segera mengusir suara setan. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus sambil menghayatinya. Kalau perlu, kita bisa membacanya sambil bersuara pelan agar kita lebih menghayatinya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam membaca Alkitab, kita akan mendapati bahwa karakter Tuhan itu luar biasa baik, penuh kasih karunia, tidak meninggalkan kita, karena akan kasih setia kekal, penuh belas kasihan, memberi sukacita, gunung batu perlindungan kita, bahkan kasihnya kepada kita sungguh luar biasa, karena Tuhan Yesus mati bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Dan kita akan terus menemukan karakter Tuhan lainnya. Sedangkan karakter setan berlawanan dengan karakter Tuhan. Haleluya. Yang kedua, memahami bahwa iblis mendakwa kita, sedang Roh Kudus itu menegur. Dalam Wahyu 12 ayat 10 tertulis, "Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Dalam ayat ini jelas bahwa setan selalu mendakwa kita siang dan malam melalui pikiran kita. Setan disebut pendakwa saudara-saudara kita. Suara setan selalu menuduh untuk menghancurkan mental kita. Tuduhan iblis jelas, berbeda dengan teguran dari Roh Kudus. Untuk membedakannya, kita harus memahami bahwa Roh Kudus akan selalu mengingatkan kesalahan kita secara fisik. Misalnya kita tadi telah meresponi orang dengan kemarahan, atau kita telah mengeluarkan sikap sombong, dan lain-lain. Sedangkan suara setan akan mendakwa kita serta langsung menghakimi kita secara penuh. Contohnya, seperti suara-suara setan yang berkata, "Kamu tidak berguna, kamu sudah hancur, Tuhan tidak sayang sama kamu, kamu terlalu banyak kesalahan sehingga Tuhan tidak lagi mengasihi kamu," mengungkit-ungkit dosa masa lalu, dan lain-lain. Jadi Anda harus segera mengusir suara setan yang sedang menghakimi Anda. Karena dalam Roma 8 ayat 1 tertulis, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Yang artinya,
Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosa kita akan diampuni. Dan hidup kita akan dipulihkan, seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Tuhan begitu sayang kepada kita, dan selalu menyertai kita. Bahkan kita sedang berbuat salah, Roh Kudus secara spesifik segera menegur kita. Dan di dalam pemikiran kita, yang harus kita respon dengan segera dan mengakui kesalahan kita di hadapannya dan meminta pengampunan. Haleluya. Yang ketiga, setan bertujuan memberikan Anda roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan berbagai cara licik, setan selalu berusaha membuat Anda mau menerima roh ketakutan di dalam pikiran Anda. Ketika pikiran dikuasai oleh ketakutan, maka Anda akan jatuh ke putusasaan. Bahkan setan dapat membuat Anda depresi karena putus asa. Itu artinya tidak memiliki keberanian. Setan ingin membuat Anda menjadi tawar hati karena berada dalam kondisi putus asa. Lama-kelamaan, rasa putus asa dapat berubah menjadi depresi, yaitu perasaan tanpa harapan, dan lagi akan membuat hidup kita dipenuhi oleh kesedihan dan patah semangat menjadi. Jadi jangan biarkan Anda mau ditipu oleh setan. Jangan dengarkan suara setan yang ingin membuat Anda takut dan tidak berani bertindak. Tetapi dengarkanlah suara Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan, semangat, dan keberanian. Harus ingat betul-betul kebenaran dari Yesus. Yosua 1 pasal 9 yang tertulis, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Yang keempat, saudara, menggoda manusia untuk berbuat dosa dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 tertulis. Itulah sebabnya maka aku akan, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Perhatikan kalimat kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Di sini kita bisa memahami bahwa setan itu akan mencobai, menggoda manusia untuk berbuat dosa lewat suara-suara dalam pemikiran kita. Setan akan mendorong kita untuk berbuat dosa. Selain godaan untuk berbuat jahat yang tampak di depan mata kita, seperti pencuri, godaan seksual, dan lain-lain, setan juga sering memasukkan ke dalam pemikiran kita. Ada suara-suara akan membangkitkan rasa dengki, rasa cemburu, rasa curiga, tidak mau mengampuni, kemarahan, kebencian, penghakiman, iri hati, keegoisan, kesombongan, dan hal-hal negatif dalam pemikiran kita. Lainnya, tahukah Anda bahwa salah satu kelicikan setan adalah setan seringkali membisikkan suara yang akan mendorong kita untuk memiliki banyak tuntutan di dalam kehidupan ini. Karena semakin banyak seseorang memiliki tuntutan, hidup ini semakin sering ia merasa dirugikan atau disakiti. Oleh karena itu, kita harus segera mengenali semuanya sebagai suara setan, dan kita harus segera mengingatkannya keluar dari pemikiran kita. Kita tolak kuasa setan di dalam nama Yesus Tuhan. Kita telah menerima Roh Kudus, harus meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki isi pemikiran kita dan mendengarkan apa yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus kepada kita, seperti nasihat-nasihat
yang akan membuat kita damai sejahtera. Janji-janji Tuhan yang mendatangkan kekuatan, serta pengharapan dan perkara-perkara baik yang menguatkan iman. Dan lagi kita harus menyadari bahwa semua yang ada dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Bahkan waktu yang kita jalani dalam hidup ini pun ada di dalam tangan Tuhan. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Jadi lebih baik kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, agar kita tidak masuk dalam tipu daya iblis yang akan membuat kita hancur. Ingat bahwa Tuhan itu maha baik dan memberikan kepada kita apa yang terbaik untuk kita pada waktunya. Haleluya. Yang kelima, suara iblis itu membuat kita meragukan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 14 tertulis, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Setan juga akan memberikan suara yang akan membuat Anda meragukan firman Tuhan, yang akan membuat Anda menjadi tidak tertarik lagi tentang firman Tuhan. Dengan liciknya setan bisa bersuara bahwa lebih baik memperhatikan kehidupan yang tampak di depan mata, seperti masalah-masalah yang sedang dihadapi, atau kenyataan-kenyataan yang tampak di depan mata, sehingga membuat kita beranggapan bahwa hal-hal rohani hanyalah hayalan belaka. Lebih baik memperhatikan kenyataan yang ada di depan mata kita. Setan juga dapat penuh tipu daya, akan memberikan kita suara bahwa kita sudah mengetahui tentang segala sesuatu yang ada dalam dunia. Alkitab lama-lama ini akan menjadi suatu kebiasaan sehingga membuat kita menjadi lupa dengan kebenaran firman Tuhan dan akhirnya mengikuti kemauan iblis untuk hidup menjadi manusia duniawi yang penuh dengan kegagalan. Sedangkan Roh Kudus akan bersuara kepada kita untuk segera mencari kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita melangkah dengan benar. Misalnya, ketika Roh Kudus sedang mengingatkan Anda untuk mencari kebenaran tentang sia-sianya hidup dengan membaca kitab. Dengar khotbah. Ada suatu setan yang muncul dalam pemikiran Anda untuk menundanya dengan memberikan bahwa sudah saatnya makan siang. Nanti saja setelah makan siang harus membacanya. Lalu ketika Anda menuruti suara setan itu, setan akan lagi berusaha memberikan suara agar Anda menunda-nunda lagi, sehingga lama-kelamaan Anda lupa bahwa tadi Roh Kudus sedang mendorong Anda untuk membaca kitab, untuk membaca Alkitab, untuk membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ayo kita harus memahami bahwa segala keberhasilan dalam hidup di dunia dimulai dari mencari kerajaan Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi segera mengusir suara-suara iblis itu dan dengarkan hanya suara Roh Kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai penutup dalam 1 Timotius 15 tertulis, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini artinya ada dua macam manusia, yaitu orang suci dan orang najis. Ketika kita lebih banyak mendengarkan suara setan dan menjalaninya, maka hati nurani kita lama-kelamaan akan menjadi rusak, dan kita akan menjadi manusia najis alias fasik. Sedangkan kalau kita memilih untuk mendengarkan suara Roh Kudus, hati nurani kita lama-kelamaan akan menjadi bersih dan kita akan menjadi orang suci. Lebih baik kita memilih untuk mendengarkan hanya suara Roh Kudus serta mendengarkan suara
suara kebenaran firman Tuhan dan mengenyahkan suara setan agar kita mengalami banyak kemenangan di dalam dunia sebagai orang benar, karena begitu banyak janji berkat luar biasa yang akan Tuhan sediakan untuk orang benar. Seperti dalam Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan akan di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan masih banyak lagi, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika saudara menyukai video ini, tekan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sehat, salam hebat.